Aisyah memaksakan diri untuk menghabiskan makanannya. Dia tahu jika dia harus betul-betul pulih. Tidak boleh sakit seperti semalam karena tak akan ada yang mengurusnya. Selesai makan dan membereskan dapur, Aisyah kembali masuk ke dalam kamarnya dengan sama sekali tak melirik amplop berisi uang itu. Begitu juga dengan kartu namanya. Keduanya tetap dibiarkan teronggok di tempat di mana Alfian menyimpannya. Aisyah kembali beristirahat. Rehat dulu dari aktivitasnya menulis dan memainkan laptopnya. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan hanya berbaring di atas tempat tidur. Seperti biasa, ibunya akan menelepon untuk menanyakan kabar dan sudah pasti Aisyah berbohong. Walaupun sulit dan dengan rasa bersalah, Aisyah mengatakan jika keadaannya baik-baik saja, begitu juga dengan sang suami Alfian. Maafkan atas kebohonganku Umi. Aku melakukannya karena tak ingin membuat kalian khawatir. Biarlah kalian pikir jika pernikahan ini baik-baik saja dulu. Dia sakit. Semalam dia meminta obat penurun panas padaku. Ucap Alfian memberitahu Anita kejadian semalam. Sakit? Tanya Anita kaget. Alfian mengangguk. Semalam aku bingung sekali. Hampir saja aku meneleponmu agar kamu bisa datang dan melihat keadaannya. Terus kenapa tidak melakukannya? Tanya Anita sedikit kesal. Alfian langsung melihat Anita yang duduk di depannya. Kamu mau bertemu dengannya? Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Memangnya kenapa? Jawab Anita cepat. Aku takut kamu cemburu, ucap Alfian ragu-ragu. Anita mengerutkan keningnya. Kenapa aku harus cemburu? Dia memang istrimu. Tapi aku tahu jika kamu hanya mencintaiku. Alfian mengangguk. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Tadi pagi aku lihat dia sudah lebih baik. Dia ke dapur dan memasak. Anita terdiam sejenak. Aku kasihan padanya. Ucap Anita pelan. Kenapa? Ini pasti pertama kalinya dijauh dari keluarganya. Selama sebulan ini dia juga terus berada di rumah. Ditambah sikapmu yang dingin kepadanya. Sudah pasti dia stres dan tertekan. Alfian terdiam. Sebenarnya dia juga memikirkan hal yang sama. Oleh karena itu, dia memberikan Aisyah sejumlah uang tadi, agar Aisyah bisa berjalan-jalan dan mencari hiburan. Akan tetapi Aisyah dengan tegas menolak uang pemberiannya. Selain itu, di sini dia tidak mempunyai seseorang yang bisa diajaknya berbicara. Dia pasti sering berbicara dengan keluarganya di telepon, ucap Alfian. Itu sudah pasti. Tapi Aisyah tidak akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia akan berbohong pada keluarganya, mengatakan jika dia bahagia di sini. Alfian tertegun mendengar perkataan Anita. Aku wanita. Aku mengerti bagaimana perasaannya saat ini, ucap Anita sambil melihat Alfian yang hanya terus terdiam mendengarkan perkataannya. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin berteman dengannya. Alfian tersentak. Langsung menatap wajah Anita. Katakan saja jika aku adalah teman baikmu. Anita menatap Alfian dengan tatapan memohon. Alfian tak menjawab. Dia nampak bingung. Membiarkan keduanya bertemu. Tiba-tiba ponselnya berdering. Alfian segera mengangkatnya yang ternyata itu adalah panggilan darurat. Memintanya untuk segera datang ke ruangan pasien. Alfian pamit pada Anita untuk pergi duluan. Dia meminta kekasihnya itu untuk tetap di situ dan menghabiskan makanannya. Anita mengaduk-aduk minuman dengan sedotan di tangannya sambil setengah melamun. Dia memikirkan Aisyah. Rasa iba menyelimuti hatinya. Entah mengapa kini dia menjadi bersimpati pada istri dari kekasihnya itu. Menurutnya Aisyah dan Alfian adalah korban dari keegoisan para orang tua. Perjodohan yang dipaksakan kini sudah tak zamannya lagi. Orang tua memaksakan kehendaknya tanpa bertanya. Apakah sang anak sudah mempunyai pilihannya sendiri atau tidak? Dengan dalil harus berbakti. Orang tua memaksa anak harus menuruti keinginan mereka. Anita kini sangat ingin bertemu dengan Aisyah dan menawarkan persahabatan dengannya. Dia tahu sama halnya seperti Alfian. Aisyah juga tak menginginkan pernikahan ini. Oleh karena itu tak ada alasan baginya untuk cemburu pada Aisyah apalagi bermusuhan dengannya. Karena tak ada yang mereka perebutkan. Dia yakin jika Aisyah tak menginginkan Alfian. Alfian tetap menjadi miliknya walaupun sudah berstatus menjadi suami dari Aisyah.
Keduanya hanya terikat pernikahan yang dipaksakan. Alfian berjalan terburu-buru sambil terus menelepon ke apartemennya. Tak juga diangkat sungguh membuat dirinya jengkel. Dia terus menggerutu dalam hatinya. Bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Aisyah sehingga dirinya tak mengangkat telepon. Rumah, hingga akhirnya dia sampai di apartemennya. Dengan terburu-buru dia membuka pintu lalu menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Alfian kaget melihat ternyata kedua orang tuanya sudah berada di sana. "Nak, kamu sudah pulang?" Ibunya menyambut Alfian dengan penuh kasih sayang. Alfian tergagap sambil melihat Aisyah yang sedang duduk di samping ibunya. "Kalian kapan sampai? Maaf waktu kalian menelepon tadi. Aku sedang berada di ruangan operasi. Jadi aku tidak bisa mengangkatnya," tanya Alfian sambil mencium tangan kedua orang tuanya. "Baru saja kami sampai." "Tidak apa-apa, kami tahu jika kamu pasti sedang sibuk. Kenapa kalian mendadak sekali ke sini? Tidak memberitahu jauh-jauh hari?" tanya Alfian sambil duduk di samping ibunya. "Ibumu yang tiba-tiba mengajak ke sini pada asyar tadi. Katanya dia kangen sama menantunya." Ayah menjawab sambil melihat Aisyah. Semuanya tertawa. "Lagian kenapa kalian tidak pulang-pulang?" jawab sang ibu sambil terkekeh. Alfian memaksakan tersenyum walaupun sebenarnya dia nampak sangat gusar. Kemudian menyuruh putranya untuk mandi dan berganti baju dahulu. Dia juga meminta Aisyah untuk mengikuti Alfian masuk ke kamar. "Urus suamimu sana. Siapkan bajunya." Alfian berjalan menuju kamarnya. Dia melihat Aisyah dengan ragu mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya keduanya sampai di dalam kamar. Alfian buru-buru menutup pintu. Melihat Aisyah yang kini di depannya. "Aku menelepon beberapa kali, kenapa tidak kamu angkat? Aku ingin memberitahu jika ibu dan ayah akan ke sini. Jadi kamu harus pindah dari kamar itu ke sini. Sekarang bagaimana?" "Kedua orang tuaku pasti tahu jika sebenarnya tidur berpisah. Tidak satu kamar." Alfian kesal sambil memegang kepalanya. "Saya sudah memindahkan semua barang milikku ke sini sebelum ibu dan ayah datang," jawab Aisyah sambil berjalan mendekati tempat tidur di mana banyak baju miliknya di sana. Alfian kaget. Dia langsung melihat kamarnya yang sedikit berantakan. "Kamu tahu ibu dan ayah akan ke sini. Mereka menelepon ketika sudah sampai lobi apartemen," jawab Aisyah lagi sambil membereskan bajunya. Alfian tampak bernafas lega. Dia kemudian mengerti kenapa Aisyah tak mengangkat telepon tadi. Pasti sedang sibuk memindahkan semua barang miliknya ke dalam kamar ini dengan terburu-buru. Malam hari. "Tidurlah di kasur. Biar aku yang tidur di sofa." Alfian melihat Aisyah yang akan berbaring di atas sofa. "Tidak perlu," jawab Aisyah sambil berbaring dan membelakangi suaminya. Alfian mengalah. Dia membaringkan tubuhnya. Sunyi. Senyap. "Apa kamu terbiasa tidur dengan memakai penutup wajah itu?" tanya Alfian tiba-tiba. Aisyah terdiam. Sedikit kaget dengan pertanyaan suaminya. "Kamu bisa membukanya. Pasti sesak jika tidur menggunakan itu." "Tenang saja, aku tidak akan melihat wajahmu. Lagi pula lampunya mati. Sebenarnya bukan hanya wajahku. Jika Anda mau seluruh tubuhku pun halal untuk Anda lihat." Alfian kaget mendengar jawaban Aisyah.